Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Harnita Nurul Amalia, NIM 1812028. Prodi Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Senjai. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagan proses metabolisme karbohidrat pakan pada ternak ruminansia oleh MC Donald dan kawan-kawan pada tahun 2002. Selamat menyaksikan. Pakan berupa karbohidrat yang dimakan oleh ternak ruminansia terjadi proses fermentasi di dalam rumen oleh mikroorganisme. Karbohidrat dapat berupa karbohidrat non-struktural yang terdiri dari gula dan pati, dan karbohidrat struktural yang terdiri dari selulosa dan hemiselulosa. Tetapi yang akan saya jelaskan hanya pada metabolisme karbohidrat ya terkhusus pada pati dan selulosa sesuai dengan bagan metabolisme karbohidrat pakan pada ternak ruminansia menurut MC Donald et al. Tahun 2022. Pada selulosa hanya dapat dicerna oleh ternak ruminansia karena pada ternak ruminansia terdapat bakteri selulolitik yang dapat mencerna selulosa. Selulosa hanya dapat dirombak terlebih dahulu menjadi selobiosa oleh mikroorganisme rumen. Selobiosa kemudian dihidrolisis menghasilkan glukosa yaitu glukosa 1-fosfat, kemudian glukosa 6-fosfat, kemudian diubah menjadi fruktosa yaitu fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Reaksi ini dikatalisis lalu dilanjutkan menjadi asam pirufat. Selanjutnya yaitu pada pati. Pada ternak ruminansia tidak ada enzim amilase pada saliva, tetapi mempunyai banyak enzim saliva yang berasal dari pankreas untuk mencerna pati. Jalur pada pati yaitu di mana pati dipecah menjadi maltosa atau isomaltosa, ini akan dirubah menjadi glukosa terlebih dahulu, kemudian glukosa akan mengalami perubahan menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian fruktosa 6-fosfat, kemudian fruktosa 1,6-difosfat dan menjadi asam pirufat. Setelah menjadi asam pirufat, di dalam rumen akan difermentasi lebih lanjut yang disebut dengan volatil fatty acid atau VFA oleh mikroba rumen. Dan juga ada hasil sampingan berupa format. Volatil fatty acid adalah energi utama ternak ruminansia dan juga sebagai bahan dasar untuk sintetis protein susu dan lemak susu. Proses konversi asam pirufat oleh mikroba rumen ini juga mempunyai jalur yang berbeda-beda dengan menghasilkan senyawa yang juga berbeda. Pirufat ini akan dikonversi menjadi laktat, kemudian dirubah menjadi laktat CoA, kemudian berubah menjadi akrilik SOA yang akhirnya menjadi propionil SOA dan dihasilkanlah propionat. Asam pirufat juga bisa menghasilkan metil malonil SOA. Metil malonil SOA ini juga bisa dihasilkan dari interaksi suksinat melalui suksinil SOA, sehingga interaksi ini saling berkesinambungan untuk menghasilkan produk akhir yaitu propionat. Selanjutnya, pirufat ada juga yang mengalami perubahan menjadi oksaloasetat, kemudian oksaloasetat diinovasi menjadi malat, kemudian menjadi fumarat, lalu berubah menjadi suksinat. Di situ juga bisa dirubah menjadi propionat. Jadi, ada 3 jalur perubahan asam pirufat menjadi propionat yaitu jalur laktat, metil malonil SOA, dan jalur oksaloasetat. Kemudian ada juga pirufat ini yang mengalami jalur yang berbeda, di mana akan dirubah menjadi asetil koenzim A atau asetil SOA, malonil SOA, kemudian asetoasetil SOA, kemudian menjadi B-hidroksi SOA, lalu butiril SOA yang selanjutnya akan diproduksi atau dihasilkan asam butirat. Kemudian ada pirufat yang akan dirubah masuk ke jalur asetil SOA, kemudian akan dihasilkanlah asetat. Jadi, 3 produk utama volatil fatty acid atau VFA dalam rumen yaitu pertama asam asetat atau C2, asam propionat atau C3, dan asam butirat atau C4, dan proses pembentukannya mengalami jalur yang berbeda-beda.
Kemudian, salah satu produk tambahan dari proses fermentasi yaitu pembentukan metan. Pembentukan metan juga berasal dari pirufat sebagai produsernya, di mana pirufat ini akan dirubah menjadi format. Lalu, format akan dimanfaatkan atau dirubah menjadi CO2 atau karbon dioksida dan H2 atau hidrogen yang nantinya akan digabung oleh bakteri metanogen kemudian membentuk metan. Jadi, pembentukan metan merupakan produk tambahan dari proses fermentasi, di mana pembentukan metan sebenarnya mekanisme untuk pelepasan gas-gas yang ada dalam proses fermentasi. Hasil fermentasi berupa metan ini akan diserap juga melalui dinding rumen ke darah dan dikeluarkan melalui pernafasan, sendawa, dan urin. Itulah tadi hasil pembahasan tentang bagan proses metabolisme karbohidrat pakan pada ternak ruminansia menurut MC Donald et al. Pada tahun 2002. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Maafkan atas kesalahan, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan berasal dari diri saya pribadi. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.